bilang boleh? Boleh Kan? lah. Kemarin kau menentang perceraian. Iya, tapi kan Kok jadi aku berubah bilang pikir? boleh menikah. Aku kan bilang nggak boleh menikah. Dilarangnya kita menikah. Cuma kalau Oh, menikah berpisah itu dilarang? bolehnya. Oh, iya. Cerai itu Bukan masih ingat aku kata-katamu dulu, Lam? Masih ingat aku kata-katamu di Rumah Paro? Tidak boleh bercerai. Masih ingat aku, Lam? Iya ada. Kan nggak ada tertulis di situ, Esti. Kau bercerai boleh, maka kasih surat cerai sama istrimu katanya. Tapi bukan Di berarti mana kau tertulis? menikah. Di mana tertulis? Kalau suruh kau menikah nggak ada tertulis di situ kau boleh menikah lagi. Iya, di mana tertulis boleh bercerai? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis dalam Bible-mu boleh bercerai? Iya, di mana? Iya, Pak Hes. Di mana tertulis, Lam, boleh bercerai? Ada loh. Kan? Tapi kau bilang kau Di mana? Di mana? berarti nggak. Aku nggak masih pernah ingat kau loh baca. kata-katamu loh. Masih ingat aku kata-katamu dulu di Rumah Iya, Paro. loh, Nggak boleh bercerai. Sekarang bermasalah kau sama lakimu, kau bilang boleh bercerai. Kemarin baik-baik aja kau masih sayang cinta. Enggak boleh bercerai. Sekarang punya masalah kau sama lakimu, boleh bercerai. Kan Mana? sistem. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya boleh bercerai? Tunggu, kemarin di mana ya? Get. Lap, nanti kalau masalah ke pengadilan kamu hubungi aku ya. Kami itu menguruskan hari ini ada perceraian orang Kristen, ada 2 orang ini, aku masih di depan pengadilan ini. Ya. Nanti kau hubungi aku Nah, ya. ini ada di Markus. Markus berapa? Markus 10, bacalah kau situ. Apa katanya? Markus 10 nomor Bacalah di situ. dari Bible langsung. Iya, nomor berapa? Markus 10. Alhamdulillah dapat pengerjaan lagi dari silam ya kan. Hari ini awak ngurus 2 kan. Tambah silam 1 di pengadilan, lumayan juga lah kan. Epengnya ya kan. Markus 10 nomor Tetapi nomor 3 dari nomor 3 lah aku baca ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, apakah perintahmu bukanlah. Dari nomor 4. salah bawa ayat. Bukan. Adanya kata cerita di sini. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, Markus berapa? Markus 10. Nomor Gitu. Mulai nomor 4 lah. bacalah nomor sampai Bacalah sampai nomor 6. Gue baca lagi sampai nomor apa ya. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegangan hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Oke. Di sini mana? Ikutnya. Ini perkataan siapa? Ini Musa, bukan Yesus. Iya. Tapi kemarin itu waktu di Rumah Paro kok bangga-banggain nggak boleh cerai. Bilang di situ, ketika mereka sudah Enggak, aku masih ingat loh. Aku lupa judul YouTube itu. Lupa aku judul YouTube. Kalau ingat aku judul YouTube-ku. Perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan. Dengar ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan, tetap terhadap istrinya itu. Dia menikah. Aku masih ingat loh. Ingat loh di Rumbung Paro si Balua Pini ngomongnya gini nih. Si Lam ini ngomong dia deh.
Sabar Maksudnya dulu. siapa Hesti? Iya, sabar dulu, sabar. Lepaskan, Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, ini nanya omonganku itu. Iya, sabar dulu biar aku mau ngomong susah kali. Sabar dulu. Aku masih ingat dari kata-kata dia waktu di Rumbu Paro. Waktu itu masih manis-manis bercinta dia kepada suaminya. Oh sayangku, oh cintaku, katalah dia sama suaminya kan. Dia bantah, dia bilang apa itu? Gak boleh bercerai. Iya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, kata dia lah. Kata waktu itu masih suaminya tuh sayangku, cintaku. Iya, Sekarang dengar terjadilah, dulu. diam dulu kau. Sekarang terjadilah pertengkaran rumah tangga. Bercekcoklah dia sama suaminya. Dibawanya ayat boleh bercerai. Kemarin kau bangga-bangga kan gak boleh bercerai. Begitu kau bermasalah sama lakimu, kau bawa ayat boleh bercerai. Memang iya. Karena Tuhan itu Memang tidak iya ada kan? kata cerai. Diakuinya kan, memang iya kan, diakui. Cuma kata Tuhan boleh. Kalau kau menceraikan istrimu, berilah ya surat cerai katanya. Iya, kau standar ganda, kau standar ganda. Istilah dari kata Tuhan cerai. Waalaikumsalam. Ada. Kayak mana nih Bang Bayu? Aku dengar dulu ada perempuan di Komale Bang Paro dulu menentang yang namanya Dengar poligami. aku itu. Dia tantang, Ada dia aku menentang situ. perceraian kan. Oh ada Bang Bayu. Ada. Waktu itu Bang Bayu, waktu itu masih romantis dia sama suaminya. Bukan sayang, romantis. aku cinta Bang kau. Rangga, Jadi aku gini, bilang itu, gini. dibilang untuk dirimu Panggaron dibilang sama Silam, Panggaron, makanya aku ambil foto dia itu di situlah Iya, ceritanya. benar nih Sisti nih. Jadi gini. Gini ya. Jadi gini. Ini orang Kristen ini sebenarnya terlalu munafik sebenarnya jadi manusia mereka ini. Karena kenapa? Di sisi lain mereka terdesak, dia pergunakan itu ayat yang dibolehkan. Di sisi lain mereka itu tidak enak-enak aja dikatakan tunggu dulu. Walaupun disuruh Mereka kita untuk katakan apa? apa yang dipersatukan tidak memperbaiki boleh dia. dipisahkan. Ya kan? Apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Kalau kau berpisah Apa? dengan istrimu, gara-gara kau hanya gara-gara manggital, ya kan? Kau suka dengan Legenda. lain. Misalnya aku minta cerai dengan suamiku gara-gara aku suka dengan laki-laki lain, aku ingin menikahi laki-laki yang lain. Nah, itu aku udah Cari pembelaan, cari pembenaran. Munafik kan kalian aku itu memang manusia dengar ya, paling munafik kalau memang kalian itu. memperbaiki diri, itu boleh. Nggak Di ada situ boleh. kita Yang saling yang dipersatukan berintrospeksi tidak diri. boleh katanya. Kan cerainya bukan cerai dari gereja, tapi cerainya dari Woi, persidangan. cerai. Balik Bayu. Itu Balik, Bayu. enggak lam. Itu kata-kata aku tuh dulu. Kenapa kau ambil? Aku dulu yang bilang gitu. Aku yang bilang kan kau waktu itu ngomongnya kayak gini. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa Iya. dipisahkan manusia. Iya kan? Kata-kataku iya kata dia akuinya kan. Jadi akuinya. Kata-kata aku diambilnya. Karena Bayu. gini, waktu itu ngomong kayak gini sih Lam. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Bang Naga Dabling. Nah, terus kata dia kan, kalian kan dinikahkan di gereja. Ya udah diceraikannya bukan di gereja tapi di pengadilan. Sekarang kok pakai bahasaku. Jangan dilarang. Tidak dinikahkan ya? Kalau Kan pakai bahasa. melarang, kalau Bayu melarang berarti menutup pekerjaan saya hari ini di pengadilan Batam ini pengadilan Batam kutunjukkan ya. Lagi kutunggu perceraian ya, dua orang Kristen. Nanti Silam ini sama aku nanti Silam ini yang uruskan ya. Ini kutunjukkan pengadilan Apa Batam sih ya. Bang? Urus surat cerai. Mana Bang Paro? Suruh Bang Paro ke sini. Dah rungkap belum dia? Dah rungkap. Bang Paro dah rungkap belum? Kalau Emang Dabling, gratis Bang Naga. Bang Naga. Ah. Gratis. ya? Gratis katanya. Kok apa-apa gratis? Nah, ada gratis pengacara loh. Pakai Kristen pengacara Udah, hanya. Aku sudah lagi suruh tunggu sini tuh. Bang Paro. Ada yang bilang. Kok bayarnya nggak ada Sebentar ya. duit? Ah, gampang tuh Lam. Bayarnya Kalau kau nggak ada duitnya, Jadi itu. gampang tuh Lam. Hah? Mereka ini munafik gitu. Munafik kali memang kalian Gampang. Kristen itu. Kenapa? Seakan-akan kalau di atas komol dia apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan.
Ya kalau Tuhan nggak memisahkan kita. Jadi masalahnya gini, kalau kau nanti cerai sama suamimu, tidak boleh kau nikah sebelum suamimu mantan Dibilang di suami situ meninggal kan? karena tegar, apanya dibilangnya di situ tadi? Karena saking tegarnya. Jadi bujang hati. lapu. Jadi Hah? bujang lapu lah kau nanti. Lek Bukan Bayu, begitu. kalau di Batam Itulah sini, kita kalau di Batam ini, kalau Lek apa? Bayu, habis cerai sama suaminya yang masuk ke Singapura, besok udah diambil jadi istri apeknya Singapura. Banyak cepatnya laku di sini, apek-apek yang Singapura Lek. Orang ini Mana seorang ini udah jatuh dia. Ini yang urus pengurusan yang perceraianku ini kan mau berangkat yang ke Singapura. Baru 2 bulan dari Singapura pulang nanti. Bang, uruskan surat nikah bang. Aku mau nikah sama apek Singapura. Cepat lah. Kalau di Batam ini cepat. Kalau apa ini janda-janda ini sama apek ini paling cepat. Itu. Enggak yang bikin aku ini loh, Le. Kalau di atas komal itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Bukan karena masalah ini itu. Bukan gara-gara Apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Malah gara-gara 3 bulan gak dinafkahi udah talak dibilang. Awak pun takut lah. Itu sadar gak itu? Dengar dulu ya. Tunggu Aku dulu. dulu banyak kawanku yang kayak agama kayak kalian itu. Enggak maunya aku ya gitulah nanti 3 bulan apa talak 1, talak 2, ini talak emak. Nah buktinya, sedangkan kau aja sudah mau talak itu ceritanya itu. Ini ceritanya bukan kata talak, kita kan minta surat ini. Mananya? Enggak begini Biar toh, sadar enggak itu? Sadar enggak itu selama ini menggembor-gemborkan kami itu tidak boleh dipisahkan apa yang Memang telah tidak dipersatukan. boleh. Tuhan kan Kan nggak enggak sendiri mengizinkan. kau kan? Ini kan peraturan dari si Musa nih. Kenapa lari ke Musa? Kan Karena saking kerasnya hati kita itu loh, nggak mau berubah. Ya terpaksa kemarin kau bilang pasangan kita ini mau Yesus. berubah. Ini Lam pengadilan ya. Ini udah aku kasih nampak sama kau ya, pengadilan ya. Tunggu kau di sini ya. Ngurus surat Lam. Ini sambil ku nunggu Lam. Di sini. Iya, Pengacara kalau ada. mau ngurus gratis. Pengacara ada si Marbun, pengacaraku ada si Marbun. Tenang aja. Si Marbun teh ya, ada pengacaraku. Tenang ini Lam ya. Iya. Tunggu kau di sini. Udah cerai. Jangan ingat Lek Bayu, ingat sama aku. Urus sama aku Lam. Bang Naga. Murah meriah. Kalau kamu mau Jadi- urus gratis, agak urus lah. Jadi gini dulu Lam, kutanyalah dulu Lam. Berarti tidak mau kau pertahankan rumah tanggamu Lam, bukannya di dalam Bible dilarang bercerai kau bilang. Kan sudah dibilang untuk memperbaiki diri. Udah saling memperbaiki diri. Kalau memang kerasa Enggak ada saling-saling, enggak ada. masalah kan bisa Nggak dia ada, jangan kau tambah-tambahi. sama kita saling. Jangan kau Dengar, tambah-tambahi bibelmu, jangan kau tambah-tambahi. Malas terus, gitulah ibaratnya. Itulah yang harus diinikan. Sudah begini toh. Bentik kau telan mau dipukuli kau mau diapa mau dikasih masuk kepalamu di dalam ember. Terima itu lagi. Nggak boleh bercerai. Enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh bercerai. Boleh. Mau digantung kau di atas pohon, terima. Mau dibel-beli kamu terima. Boleh. Tinggalkanlah. Emangnya suamimu itu berzina? Kau dapat berzina? Hah? Kau dapat dia berzina? Apanya? Suamimu, makanya kau mau ceraikan? Itu urusan pribadi itu. Nggak usah sampai situ. Kita seluruh aja. Bukan gitu maksud Bang Bayu. Kalau kau tidak mendapati suamimu berzina, kau tidak boleh bercerai kecuali dia berzina. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau itu Lek dia Bayu, Bible mengatakan seperti itu. Kalau tidak berzina, tidak boleh bercerai. Tapi kalau kau mendapatinya dalam berzina, maka bercerailah. Terus, kalau kamu ingin bercerai dari pasanganmu, maka berzinalah. Kayak gitulah ayatmu. Kalau di sini kalau Lek Bayu, apalagi di daerah Batu Haji, setiap tahun baru itu kan banyak datang situ. Tahulah di sini masalah kayak gitu 50% itu lebih enak punya tetangga rumput masih muda-muda loh. Intinya kita mau di sini loh. Mau aja kita udah dapat. Serius ku bilang. Hah? Ku rasa. Gini bang.
Bang Naga gini. Apa sih Itu masih dengarkan dulu saya itu ya. mau? Udah rumput Tunggu. muda ini. Bang. Baru tambah, dengarkan dulu saya baru tambah. Di Ada sisi apa? lain Anda terdesak. Dengarkan, di sisi lain Anda terdesak mengalami masalah, Anda bersandarkan kepada kitabnya Nabi Musa. Di sisi lain waktu Anda bahagia, Anda tidak menggunakannya dan mengatakan apa yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Jadi walaupun kepalamu dikasih masuk di dalam ember, lehermu digantung di tiang pohon, terima itu suamimu. Kan nggak boleh dipisahkan kalian selain berzina. Itu pun kalau Anda betul berzina, kau itu tidak boleh menikah sebelum mantan suamimu mati. Di antara kalian berdua, siapa yang duluan mati baru kau bisa nikah. Iya kan? Kalau ya. kamu ingin memperbaiki diri, kalau kamu ingin Itulah yang memperbaiki namanya diri, bisa menahan diri. Yang menyalipkan daging Ya, itu bujang- itulah menyalipkan bujang lapu lah kau nanti. Hah? Jadi bujang lapu lah kau nanti. Apanya? Aku mau Barang kabar ini. aku yang nggak Apa bercerai. tuh? Rata-rata di sini yang habis bercerai, ape yang dengan ape Singapura digandeng. Kalau udah dirasain. Jadi gini mana itu Lam, maksudnya gini Mana Lam, bisa artinya lagi? apa Lam? Enggak gini maksudnya Lam. Belum Gini Lam, dirasain. artinya gini, benar, gini itu maksudnya. Apa ini yang kami sampaikan itu sesuai tertulis dalam Bible-mu. Nah, waktu kami membawakan ini kau bantah telan-telan. Padahal Bible-mu yang mengatakan, waktu kami mengatakan ini kau bantah juga dia telan-telan. Tapi begitu kau terpojok, kau terima pula data itu. Nggak boleh. Itu namanya suka-sukamu. Nggak boleh kayak gitu. Memang Tapi harus detail dikasih tahu sama kamu. gak cair drone. Bukan masalah secara detail. Bukan ini secara detail. Di dalam Bible-mu, kau dulu masih ingat lagi aku di roomnya Faru, kau menentang yang namanya perceraian. Gak boleh bercerai, kau bilang gak boleh. Tapi kan, sekarang kenyataannya kau mau bercerai, gak boleh dong. Artinya kau harus konsisten dengan perkataanmu yang kemarin. Di mana kau waktu kami membawa data tentang Kan perceraian, kau tolak mentah-mentah. Dengarkan dulu. Tapi gak boleh menikah lagi ya Esti. Gak boleh menikah lagi. Iya kan? Kalau Bercerai itu nggak boleh di dalam Bible-mu kecuali berzina, itu ayatnya. Udah, kecuali berzina. Makanya ditanya Bang Bayu, Lam, lakimu berzina banyak. Kau bilang nggak mau dibahas di sini. Ya udah nggak mau dibahas. Selagi suamimu tidak berzina, kau tidak boleh bercerai. Makanya di dalam Bible-mu katanya gini. Makanya kalau kamu ingin menceraikan istrimu, pasanganmu, maka berzinalah. Nah itu. Jadi kalau suamimu sudah tidak menyukaimu, untuk menceraikanmu jalan satu-satunya dia harus berzina. Itu ayatnya. Udah. Dan kau menolak itu waktu itu, kau menolak. Nih sekarang kenapa ngotot kau mau bercerai? Jadi gini lah sih. ini kan Bang Naga yang minta. Kok Bang Naga pula? Nah, kalau abang mau Lam. Aku hanya membantu ngurus surat, Lam. Aku pengen ngurus surat. Hah? Aku membantu mempercepatkan, loh. Aku membantu mempercepatkan. abang ini kan Jangan- aku kan- mengurus. mempercepatkan duit masuk, Lam. Jadi gini lah kolam. Dulu waktu masih cerita kau kepada suamimu, waktu sayang kau kepada suamimu, kau bela lah dia mati-matian sampai Bible pun kau bantah. Sampai Bible kau bantah. Bukan ini kita larang Bible. Sampai Bible pun kau bantah saking cintanya kau kepada suamimu. Begitu suamimu bikin kesalahan, kau bawa ayat Bible. Bang gak ngerti kau yang dibilangnya dicerai. Makanya kan dibilang kita bukan dipisahkan Tuhan. Iya kan? Tuhan gak pernah Dipisahkan oleh manusia. Kita Iya, itu jadi harus waktu sekarang aku tanya kok, waktu kalian dipersatukan siapa yang mempersatukan? perbaiki diri. Bolehlah berpisah. Akal-akalannya.
Masalah. Jangan kau tambah-tambah bibelmu, jangan kau tambah-tambah. Tidak ada di situ perbaiki diri. Kecuali sudah kau dapat berzina. Akal-akalan dia. Aku dukungmu. Memang orang ini nyerang. Aku dukungmu 100%. Boleh lah. Tambah aja, Jangan Lam. Aku kau boleh. tambah-tambah itu bibelmu. Tidak ada di sana Boleh lah. perbaiki diri. Nggak ada. Tambah aja, Lam. Kalau di gereja nggak ada kata cerai. Kalau di pengadilan kan ada. Kita kan menikah secara Di gereja nggak ada kata cerai, di pengadilan ada. Itu bahasaku loh. Kau ambil bahasaku. nikah lagi di pengadilan. Kalau Aku tunjuk lagi, Lam. Tenang, Lam. Aku tunjuk lagi. Pengadilan kan? Aku tunjuk lagi. Tenang. Aku tunjukkan lagi. Betul kayak kau bilang. Jadi ginilah Lam. Iyalah. Ginilah. Itu namanya untuk Artinya- memperbaiki diri. Disitulah kita introspeksi diri sejenak, ya kan? Kira-kira memang kita yang ini. Nah, kalau kira-kira kau tahan ya kau nggak mau bersama dia lagi, ya silakan, jangan lo lanjut lagi. Tapi kau jangan menikah. Nah, udah Lam ya. Tahu kan pengadilan ya? Di sini ditampung Lam semua Lam. Perceraian semua Lam di sini Lam ditampung ya. Inilah pengadilan Lam. Udah ya? Enggak, Betul itu. sebenarnya gini loh, Lam, nih Alam ya. Kemarin itu kan kok aku ingat kali dulu kau tuh sampai kayak kerasukan di Koma Lembang Paru. Kau menentang poligami. Bentar. Kau mengatakan gini. Bentar. Kau mengatakan orang Islam begini. Artinya apa? Senjata makan Tuhan. Kau mempojokin dulu orang Islam, dulu di rumahnya Bang Faro, kau pojokin orang Islam, kau tolak poligami. Sekarang kau rasakan sendiri bagaimana laki kau. Artinya gini lah, artinya kita ambil pelajaran. Jangan kau menyalahkan agama. Itu artinya lah. Jangan kau menjalankan agama, tapi salahkanlah orang itu. Jangan kau membawa agama. Kalau membahas agama cukup tentang ketuhanan, sesuai tertulis di dalam Bible. Itu baru paten. Tapi kau, aku masih ingat loh Lam, aku masih ingat kata-katamu. Kau salah, kau tolak poligami. Orang Islam poligami, ini orang Islam begini. Sekarang kau rasakan laki kau yang kayak gitu. Bukan Lam, artinya gini. Kerasnya hati. Lanjut. Gimana supaya introspeksi diri? Itu bertambah gini loh, itu bertambah. Jadi bagaimana menurut Anda yang logis di dalam pelajaran di agama Islam itu? Itu solusi kan? Anda mengalami sekarang solusinya gimana dalam rumah tanggamu? Islam itu solusi loh. Perceraian solusi. Iya, misalkan begini toh ya. Makanya aku bilang walaupun lehermu itu digantung, tunggu. Walaupun lehermu itu digantung di atas pohon sama suamimu, kepalamu dikasih masuk di dalam ember, terima. Ada itu kata pepatahnya orang Batak, terima mainang, nggak bagiamui. Nggak bagiamui lagi. Nggak bagiamui. Mau mabuk suamimu, mau apa suamimu, terima mah itu. Nggak bagiamuin nak. Apa nggak menderita batin. Dan ialah mangan, belum mula mabuk, dipukuli, itu jangi. Kau coba kalau di Islam kan Anda itu mengalami apa yang solusi yang diberikan orang-orang Islam. Solusi. Kalau di dalam Al-Quran kami kayak gini dia bahasanya Lam. Allah ini langsung kata Allah membenci perceraian tapi tidak mengharamkan. Dia lagi ya ayat itu, Allah membenci perceraian tapi tidak mengharamkan. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena banyak baru sedikit kecekcok cerai, baru sedikit cerai, itu Allah benci. Tapi tidak diharapkan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ada hamba-hambanya yang zolim terhadap istri-istrinya, maka si istri boleh mengajukan bercerai. Ada si istri-istrinya nih zolim kepada suaminya, maka suami juga boleh mengajukan cerai. Itu dia. Nah, bukan kalian apa kemarin bahasamu kemarin? Nggak boleh. Ya memang nggak boleh ya sebenarnya. Cuma karena orang yang berkeras tuh nggak mau berubah ya. Lalu terpaksa kau harus berpisah dulu. mana kau lebih pentingkan perintah Tuhanmu atau perintah di pengadilan? Apanya? Ya. Kau mana kau lebih utamakan perintah dari Tuhanmu atau perintah dari pengadilan? Ilan lah Lek Bayu. Tuhan cepat pengadilan. Tuhanmu mengatakan tidak boleh cerai. Kompor si dagang Apa yang telah masuk duitnya. dipersatukan tidak boleh dipisahkan.
Itu kata siapa Lek Bayu ini di sini yang dikasih kok surat cerainya. Dari mana Lek Bayu ini? Tunggu dulu lah, tunggu dulu. Mana biar saya buka dulu akalnya itu ini. Mana lebih kau pentingkan perintah dari Tuhanmu atau perintah dari pengadilan? Kalau di pengadilan ada jalan tapi Tuhanmu mengatakan itu tidak boleh, mana lebih kau pilih? Macet. Macet. Bilang itu tambah. Baca. Kan maksudnya Bang Bayu kayak gini loh. Pengadilan boleh, pengadilan memperbolehkan kau jalan, boleh bercerai karena suami bla 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 gitu. Tapi perintah Tuhanmu mengatakan tidak boleh. Mana lebih kau ikuti, perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Bingung dia. Bingung kan? Kalau lagi kepepet manusia bilang baru tambah. Lagi kepepet manusia bilang gitu aja dulu. Inilah akibatnya ini. Kan ada dibilang. Ini Dengar dulu. Ini Matius Oke. Matius 19 ya. Matius 19 ini ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Jadi terbalik nih. Dulu kita itu ngotot pisah-pisah, sekarang dia itu ngototnya itu. Tetapi aku berkata kepada barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah itu kan kau bacakan, rasain senjata makan Tuhan itu. Nah itu, barang siapa menceraikan istrinya maka dia berbuat zina. Berarti pada saat kau bercerai sama lakimu, kau dan lakimu berbuat zina. Kalau kau nikah sama Artinya orang kau nggak berzina boleh terus bercerai. dianggapnya gitu. Jadi kalau saya kau ketawa nanti dia nikah ketawa gini dia. toh, itu gini. Kalau dia nanti kalau misalkan itu nikah lagi sama laki-laki lain, jinah lagi kau dianggap itu berzina. Zina lagi, iya. Tidak. Zina Jadi kau harus tunggu itu laki mati dulu. baru kau nikah. Lepas sekali kalau temannya menderita baru yang baru ketawanya kalau gitu aku promosi dulu. Kemarin dia ngelawan aku loh. Kemarin itu bahas perceraian loh di rumah Paro. Tahu, Habis lawan aku aku, diapain lawan sama aku. dia kan? Iya, Wah, tahu. akhirnya gini-gini. Pokoknya dia ngotot. Sekarang senjata makan Tuhan. Sekarang Kau nanya lo lah. kemarin. Kenanya kau Sekarang sama aku lah. dibawa. Kenapa kau cerai Hesti? Kau nanya lo. Parbada. Dengar dulu. Mu masih Kalian ingat? tidak diperbolehkan menikah lagi kan? Kalau kalian kan diperbolehkan. Iya. Iya, masalahnya gini loh lah. Aku masih ingat Muncong kau ngomong dulu. Muncong kau masih ingat aku Muncong kau bilang kenapa kau cerai Esti? Kenapa kau janda Esti? Nah sekarang ayo senjata makan Tuhan ayo. Senjata makan Tuhan. Kan kau bilang cuma gara-gara suamimu ibaratnya nggak malas kerja gitu kan? Mana ada aku bilang gitu, mulai fitnah kau mulai fitnah nggak ada aku bilang gitu. Mulai fitnah kau. Nah, nih, oke. Ku bilang lah aku kenapa, dengar dulu lah. Ku bilang aku kenapa cerai. Kau mau bilang kau kenapa mau cerai? Nggak berubah-berubah, nggak mau Mana ngincar. ada aku bilang itu fitnah. Orang-orang juga tahu. Parbada, dengerin ya. Teman-teman sini juga tahu aku tuh bercerai bukan karena suamiku malas, bukan karena apa. Nggak, Oh, jadi tapi karena pengkhianatan. Dah. Nah, Kenapa? kau sendiri kenapa kau bercerai? Mau cerai? Nanti jawab. Nggak bercerai. 160 orang. Jangan lupa ya di subscribe ya. Baluap TV, Setama TV dan The Real Padusani 444 YouTube ya. Di subscribe semua ya untuk yang 160 orang ya. Lanjut baru tambah. Ini orang pengadilan di depanku ini orang pengadilan. Tinggal kutanya aja pasal perceraiannya. Gampang tuh di sini. Jadi Lanjut, gini baru tambah. artinya gini loh Lam. Artinya gini Lam. Sekali lagi kukatakan Lam. Artinya apa? Jangan kau kita lagi diskusi lintas agama. Kamu jangan menyerang personal. Kamu jangan nyerang pribadi. Aku udah bilang loh. Jangankan untuk Oteng, bahkan untuk saudara imanku sendiri, kalau ada berani mengatain saya janda, suatu saat bakalan janda. Itu fakta. Dan kau merasakannya sekarang rasain. Nggak tahu. Itu saya tidak tahu pada diri saya Lam. Saya tidak tahu. Saya udah bilang, Emang kita apa diskusi sih, aja. Esti? Jangan nyerang pribadi. Ini kan, makanya kau jangan bahas kejandaanku. Ntar lagi janda kau.
Jadi kita mau diskusi. Jadi gini lah, kalau kita mau berdiskusi jangan nyerang pribadi, jangan. Karena apa? Kau mengatakan bentar dulu lah. Bentar dulu, kok sisi naga aja, bentar kok. Dengar dulu lah, dengerin. Kau bentar dulu Parbada. Bentar dulu. Jadi lagi ya, kau dengar di baik. Jangan kamu ya membawa personal dalam berdiskusi. Kau kemarin itu menolak poligami. Ya, aku masih ingat itu menolak poligami itu. Terus yang ketiga, kau menyerahkan sabar dulu Parbada. Terus yang ketiga, kau mengatakan orang Islam begini, orang Islam begini, orang Islam begini. Sekarang kau rasakan bukan orang Islam aja, tapi laki kau sendiri pelakunya. Artinya apa? Kalau dalam berdiskusi lintas agama kita bahas agama, jangan personalnya. Karena kalau kita memandang personal itu tidak akan bisa mengambil jawabannya. Susah. Jadi kalau mau serang personal itu urusanmu. Kalau mau ayo diskusi. Nah sekarang kau nggak bisa berkutik kan? Laki kau sendiri, kau sendiri. Nah, artinya itu bahasanya senjata makan Tuhan. Bagaimana dulu kau hina saya, mengatakan Pak Janda, bagaimana kau menolak poligami, bagaimana kau menolak perceraian, sekarang kau bercerai. Dah lanjut, kau yang ngomong. Emang aku bilang aku mau bercerai. Nah tadi kau katakan kau bercerai. Kan bilang Bang Naga, dia pengurus ini, uruslah bang, aku bilang. Saja no. Jadi begini. Baik sebentar. Ada Ini kan doa soalnya. Kata baru tambah biar aku dibalbal, tidak apa-apa, tidak boleh dipisahkan sesuai dengan Bayu baca dengan Boru Sinaga baca. Biar aku metong nggak masalah, yang penting aku rela dibalbal. Lanjut. begini. Halak kita, walaupun di keluargaku pun ada yang kayak gitu itu bertambah ya. Ada juga di dalam keluargaku, ada juga satu kampung gitu. Jadi mereka ini pada udahon. Tunggu dulu, pada udahon. Kalau dengar dulu ya, kalau kata Tuhan ada di sini. Enggak dengar dulu. Aku lagi ngomong nanti lupa aku ya. Kalau Tuhan itu sebenarnya katanya apa sama kita? Kalau memang ada yang enggak cocok gitu, lebih baik dulu apa berpisah. Udah, berpisah untuk sementara. Mau enak aja. Kan bilang bercerai, memang Tuhan tidak berkatakan bercerai. Berpisah dulu, salinglah. Mau enak aja saling berdoa gitu loh. Iya, berdoa ke tempat masing-masing untuk bisa saling kompromi aja. Assalamualaikum, Ustaz Nasution. Masih bersama, nggak akan kecocokan, nggak akan ada yang bisa apa ya, bisa main terus berdiri atau nggak akan ada yang namanya pasti akan selalu panas gitu ya kan. Jadi lebih dulu berpisah, saling berdoa gitu ya, berdoa tempatnya masing-masing. Misalnya suaminya berdoa tempat dia mendoakan gimana apa maunya suka kau lah memang suka memang ada loh tertulis di sini. Di mana tertulis? Suka kau lah memang suka ya. Di mana tertulis? Tunggu dulu ya. Gini. Sudah kau itu baru tambah ngomong saya lagi ya. Jadi gini toh, memang banyak itu orang kita, orang kita Batak. Jangankan ini ya, keluargaku juga ada, tetanggaku juga ada. Mereka itu pada udahon, tapi pada udahonnya itu sampai 10 tahun, 20 tahun masalahnya. Berarti kan masih mengeraskan hati pasangannya gitu loh. Apa di sini tadi dibilang mengeraskan hati apa nih? Ini ya, satu kampungku 10 tahun dia itu pada udahon sama suaminya, anaknya 4, dia tidak tanggung jawabi, suaminya lepas tangan. Ini terkatung-katung semuanya. Anaknya dia tidak urus, istrinya dia tidak urus, sudah 10 tahun bahkan sampai 20 tahun loh. Apa solusinya gitu loh? Istrinya yang perempuan mau gugat cerai tidak ada jalan dari gereja. Kalaupun ada jalan di pengadilan, nanti dia mau nikah juga nggak dibolehkan oleh gereja. Ini penyiksaan namanya itu, penyiksaan namanya itu. Ada Pak Ustadz ini, tulang pinggang Nasution. Lanjut, Ustadz.
Ya kan cerita kau dari mana jalan tulangmu itu? Kau nggak tulangmu, abangmu, kau nggak abangmu, laemu. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya si Tinja sama Nasution bertulang? Banyak kali dia yang apa? Ah. Itu ini Tadi ada gini abangku, ini katanya laekku, sekarang tulangku. Sejak apa si Tinja mana si Tian bertulang? Ya kenapa rupanya kau usah panggil tulang? Lebih tua saya anggap saudara dengan berito sama mama aku. Kenapa rupanya? Enggak, Bukan gua suka melihat panggil tulang, barunya. udah pakai Ustaz Bukan aja lah. melihat barunya itu ya. Nah, lanjut lah. Bukan itu suka dia sama borunya apa aku panggilnya suamiku Syaham. Tidak usah melebar kau pantang baur tambah. Tidak usah kau pikirkan dulu bagaimana ini anumu masalahmu. Apa? Kau sudah pada udah kau lagi bisa ranjang kau ini kan? Hah? Bisa ranjang kau ini kan? Pisah-pisah apa? Pisah-pisah di rumah nih kita. Oh, Ada pula sedikit bisa-bisa kamu di rumah. Paham. Karena selisih Ada pula paham. bisa-bisa di rumah. Kayak mana cerita bisa-bisa di rumah Pak Badang? Jadi gini Ustadz, aku cerita lah dulu Ustadz ya. Ini namanya Lamdaita Boru Tamba. Ini Ustadz. Kawanku SD kami dulu satu sekolah. Kami lulusan SD Metodis Lubuk Pakam. kasih ke atas dia, kasih ke atas. Oke Jo, sungguh dia baik non. Jadi kawanku ini dulu kita ketemunya kami udah lama ini, udah ada kayaknya 25 tahun lah kami gak ketemu. Ketemulah di rumahnya Bang Faro lah kan, Ustadz. Pada saat itu pembahasan kami tentang perceraian dan poligami. Nah dia tanya kenapa janda kau Esti katanya. Nah terus bilangnya lagi gini Ustadz. Kalau kami nggak boleh bercerai, apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan, kata dia lah dulu itu Ustaz. Nah, terus nggak kayak kalian poligami istri gini kawin lagi nih. Rupa-rupanya sekarang Ustaz dia lagi dalam kasus perceraian. Nah, jadi senjata makan Tuhan lah ceritanya kan Ustaz kan. Pada saat kami bawa ayat kalian itu boleh bercerai, dia menolak Ustaz. Dia menolak dengan alasan tidak boleh bercerai, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipersisakan. Ku bilang kan kalian waktu itu dinikahkan di gereja, ya cerainya di pengadilan. Ku bilang kayak gitu Ustaz. Nah sekarang dia bawa kata-kataku Ustaz, kan waktu itu aku nikahnya di gereja, ya cerainya pun di pengadilan, kata dia Ustaz. Gimana ini Ustaz? Coba Ustaz kasih perceraian Ustaz. Jadi gini, bukan itulah ya, karena suaminya Syaan ya. Saya bilang kalau kami di selatan manggilnya akang kalau kami panggil, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian ya. Oh, pasti ya. Oke. Jadi kami panggil akang tambah. Itulah kesempurnaan Islam. Saya tidak sedang menjudgment agamanya akang tambah. Setiap persoalan betul di dalam Islam dibolehkan bercerai, tapi itu jalan terakhir, bayangkan, dan sesuatu yang dibenci tetapi halal. Kenapa? Ada kalanya namanya dua manusia saling mencintai, ada hilang rasa mereka. Apakah akan dipertahankan seperti yang disebutkan dalam Bible tadi itu? Sesuatu yang disatukan Tuhan maka tidak boleh dipisahkan. Apakah itu secara mutlak? Jawabannya, kalau itu betul yang kamu yakini, pasti itu sesuatu yang menurut kita itu tidak adil. Kenapa? Nggak akan mungkin seseorang, ya, dia sudah menderita nih, suaminya tukang mabuk, tukang mukul, dia harus dipertahankan karena sesuatu yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan. Coba, kan apakah orang itu tidak berhak bahagia? Karena dengan alasan sudah dipersatukan Tuhan. Kan secara logik mudah saja. Dan sangat tidak mungkin juga seseorang itu bisa melaksanakan itu. Kenyataannya, tingkat perceraian di negara-negara yang mayoritas Kristen seperti Amerika dan lain sebagainya justru paling banyak
Ini kita bisa buka datanya. Paling banyak tingkat perceraian, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Bahkan tingkat perselingkuhan paling besar itu di negara-negara yang mayoritas Kristen. Saya bisa tunjukkan datanya, bahkan tunjukkan video-videonya bisa. Tapi kan bukan itu, kita bukan menyerang ya, bukan menyerang agamanya. Yang mau kita bahas itu, apakah adil sesuatu yang dipersatukan Tuhan lantas nggak boleh selamanya? Contohnya sekarang, akhirnya harus pisah ranjang, pisah rumah, sementara namanya wanita laki-laki yang normal pasti membutuhkan biologis. Terus bagaimana biologisnya? Sementara dia butuh suami, tidak boleh dipisahkan. Akhirnya apa? Curi-curi belakang. Nah, di dalam harus dengan syarat nikah, walaupun ada juga yang tetap terjatuh terhadap perzinahan begitu. Tetapi hukum itu harus diatur sedemikian rupa agar jelas keterangan status seseorang itu ketika sudah tidak cinta, ketika sudah membahayakan dirinya, ketika sudah lagi tidak bergairah lagi kepada suami atau istrinya, maka ada solusinya. Walaupun itu solusi terakhir yang dibenci, yaitu perceraian. Nah, dengan sebab bercerai itu, maka dia bisa mencari kebahagiaan dia dengan mungkin istri lain, istri yang baru, ya suami yang baru, dan dia bisa mendapatkan kebahagiaan karena manusia itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Allah katakan di Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Ya, betul, Islam itu akan mendapatkan surga di akhirat, tapi dia juga boleh mendapatkan kebahagiaan di dunia. Makanya Allah katakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa kau ada bagian kamu di dunia ini. Tetapi orang Islam dikatakan, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Tapi ingat wahai orang-orang yang beriman, nanti kamu kebahagiaan yang sebenarnya adalah di surganya Allah, kehidupan yang terakhir. Makanya orang-orang Islam itu bersemangat mereka untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak melupakan kebahagiaan-kebahagiaan yang memang diperbolehkan Allah kepada mereka di dunia. Nah begitu, tidak lantas sudah dipersatukan, lantas nggak boleh apapun ceritanya, sudah dipukul, disiksa, diapain, dia dinafkahin. Misalkan saya, teman-teman saya di Siantar, kebetulan saya besarnya di Siantar, ya, itu teman-teman saya, ya, ibu istrinya itu Martiga-tiga, kalau tahu Martiga-tiga, ya, suaminya apa kerjanya? Mabuk. Ya gimana? Nggak mau kerja. Kemarin ada yang mualaf kembali ya dari murtad, dia di tempatnya Bang Hendi Salebes. Saya lihat itu bagaimana sebelumnya dia murtad perempuan itu, kemudian dia masuk kembali kepada Islam. Dia ceritakan kisahnya, bagaimana kisah kehidupannya yang penuh dengan ya kepiluan. Setelah menikah justru suaminya nggak mau kerja, malah istrinya yang sibuk, istrinya yang menafkahi suaminya. Ini kan sesuatu yang tidak adil kalau kita katakan ya, sesuatu yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan itu, sementara dia butuh bahagia juga. Di dalam Islam itu boleh istri cari uang itu hanya dalam keadaan terpaksa, ketika suaminya nggak memiliki lagi kemampuan. Nah, tetapi hak dasar memberikan nafkah itu dalam Islam ada para laki-laki. Perempuan itu tidak wajib kerja dalam Islam sebenarnya. Makanya disebutkan Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima anfaqu." Ya, laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Karena apa? Karena mereka yang memberikan nafkah kepada istri. Nah, itulah kehidupan Islam itu. Makanya saya punya istri, alhamdulillah saya nggak pernah suruh kerja. Kenapa? Karena saya merasa saya bertanggung jawab untuk menafkahi dia. Saya telah mengambil dia dari bapak ibunya. Maka saya berhak untuk menafkahinya. Kamu di rumah saja, saya kasih duit, saya cukupkan ke biaya kamu, dan alhamdulillah kita sudah berjalan ya belasan tahun, dan alhamdulillah sampai hari ini rumah tangga kita harmonis, ya, dan alhamdulillah dipersatukan Tuhan, mudah-mudahan sampai dipersatukan sampai surga nanti. Itu kira-kira pandangannya Kak Histi. Betul sekali itu Pak Ustadz. Betul sekali itu. Karena di Islam itu bertambah kalau perempuan harus bekerja itu masuknya itu jadi di sunnah. Wajibnya itu kita laki-laki. Tapi coba di kalian itu. Perempuannya pergilah Martiga-tiga, pergilah Marbabo, pergilah Maborong, amat tanah pergi kode tua, mabok, apalah kerjanya coba. Banyak kali yang seperti itu. Nggak ada tanggung jawab. Itulah yang mereka sebenarnya. Kalau di ajaran Tuhan itu nggak ada yang kayak apa. Sebenarnya bagusnya ajaran Tuhan Yesus. Ya itulah mereka karena tidak mempelajari sungguh-sungguh yang namanya firman Tuhan. Makanya mereka lupa akan tugasnya sebagai segimana orang yang namanya seorang suami gitu loh. Terhadap istrinya, terhadap anaknya gitu.
Ibaratnya itu tadi lah seperti Yusuf dengan si Maria. Itulah gambarannya seorang berumah tangga. Gimana si Maria dengan si Yusuf? Mereka mau menjadi suami istri itu, mereka kan meninggalkan keluarganya gitu loh. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, mereka tetap menyelesaikannya sendiri. Disitulah menimbulkan kedewasaan mereka. Itulah yang namanya berumah tangga. Disitulah kita menimbulkan kedewasaan kita. Apapun permasalahan kita, misalnya kan, entah pun kekurangan uang kita bisa cari solusi bersama. Gitu loh. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita itu memiliki, soalnya ekonomi kita kurang. Nah, ibaratnya kalau seorang suami yang seperti si Yusuf tadi kan, dia akan mencari solusi gitu loh. Dia akan bertukar pikiran dengan istrinya. Apa yang harus kita lakukan supaya menambahkan ekonomi, supaya ini. Jadi tidak bergantung kepada orang tua. Gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan apapun persoalan rumah tangga kita itu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik. Itu sebenarnya. Baik, Akang. Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya saya sudah membaca Bible itu ya. Di dalam keagamaan, kekristenan, memang tidak diatur hal-hal detail seperti yang kita sebutkan tadi itu. Contoh masalah perceraian saja nggak diatur. Solusinya apa? Nggak diatur. Terus siapa yang memberikan nafkah? Tidak diatur. Kalau di dalam Islam itu kan diatur secara rinci semuanya. Ya, tahap demi tahap kehidupan itu. Bahkan kalau seandainya pertengkaran pun ada tahapannya. Bagaimana caranya? Disuruh pisah ranjang dulu. Kemudian kalau tidak terjadi dipanggil ke pihak wali dari perempuan dan wali dari laki-laki, dipertemukan mereka. Ada semua rinciannya. Itulah Islam itu. Itu yang kalau saya boleh berpendapat saya bukan cocok logi. Yang dikatakan Yesus itu ketika dia mengatakan masih banyak akan kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum mampu mendagungnya. Kalau roh kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran, kata Yesus. Roh kebenaran itu dia mengatakan, disclaimer, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tertinggal dari kebenaran. Pasti orang ini roh kebenarannya akan datang ini, akan membimbingnya. Dia mengatakan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar. Dan dia akan mengatakan apa yang akan terjadi. Artinya dia akan bernubuat apa yang akan terjadi. Ini sosok roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus itu, yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran. Kemudian dia mengatakan dia akan memuliakan aku. Ada 4 kriteria orang yang disebutkan Yesus Kristus itu, bahwasanya orang yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran itu, yang semuanya ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal sekarang orang mau menerima atau tidak. Nah, tentunya dengan kepentingan-kepentingan tertentu para itu Muhammad. Tapi coba perhatikan apa kata Yesus tadi itu. Pertama dia mengatakan dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Artinya tidak ada satupun, secuil pun dari kebenaran itu pasti ada penjelasannya di dalam ajaran roh kebenaran ini. Berarti kalau kita melihat dari seluruh agama yang ada hari ini, tidak ada satupun agama di dunia ini yang betul-betul rinci menjelaskan setiap persoalan kecuali itu Islam. Berarti kalau kita merujuk apa kata Yesus, dia akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran, sangat tepat. Ini adalah ajaran Islam, tuntunan itu. Karena dia mengajarkan seluruh kebenaran tidak ada yang tersisa kecuali dalam Islam itu telah diajarkan. Yang kedua, Yesus mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar. Artinya sosok orang ini adalah menyampaikan firman yang dia tidak mengatakan kecuali firman Tuhan yang dia sampaikan. Dan itu ada yang semisal itu di Al-Quran disebutkan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun. Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, yang diwahyukan kepadanya. Mirip sekali apa kata Yesus. Masa kebetulan gitu loh. Yesus mengatakan dia tidak berkata-kata dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar. Di Al-Quran pun ada sama perkataan itu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun. Dia tidak berkata dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya, yang diwahyukan kepadanya. Kok sama perkataan Yesus itu? Kemudian yang ketiga lagi, yang lebih persis lagi, dia akan mengatakan apa yang akan terjadi. Artinya orang ini, sosok yang penghibur ini adalah orang yang akan mengatakan yang terjadi. Bayangkan, cari satu agama pun baru tambah
Di mana di muka bumi ini agama yang menjelaskan seluruh persoalan manusia, keadaan manusia, mulai dari diciptakan muka bumi ini sampai dia mati, sampai nanti dia di dalam kubur, sampai nanti dikumpulkan mereka di padang mahsyar, dikematkan dulu dunia, kemudian dikumpulkan padang mahsyar, kemudian apa yang terjadi di neraka, di surga, semuanya dirinci dan dijelaskan di dalam agama Islam. Berarti benar apa kata Yesus itu? Dia akan mengatakan apa yang akan terjadi. Semua yang terjadi dia jelaskan. Makanya kalau semakin kita mempelajari ini, itu Hesti ini pasti tahu dia. Semakin kita mempelajari Islam itu, oh ternyata semakin nampak, semakin luas, semakin indah, semakin kita terbuka mata kita semuanya. Ternyata sudah benar dikabarkan Yesus itu sosok yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran itu, akan menceritakan apa yang akan datang. Ini yang paling terakhir, yang paling tidak mungkin ini kecuali ini adalah orang Islam. Dia mengatakan dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Cari satu agama di muka bumi ini yang diwajibkan pemeluknya memuliakan Yesus, tidak ada kecuali Islam. Diwajibkan. Kalau ada orang tidak memuliakan Yesus sebagai Nabi dan Rasul, orang ini kafir, bayangkan. Kafir. Kalau dia tidak memuliakan Yesus sebagai Nabi dan Rasul, kafir orangnya. Salah satu rukun keimanan mereka beriman kepada seluruh para Nabi dan Rasul. Bayangkan. Kalau salam atau Yesus Kristus ya alaihi salam sebagai Nabi dan Rasul yang dilahirkan dari Bunda Maryam seorang perawan suci, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Harus dimuliakan. Makanya kalau kita mendengar Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam, kami mengatakan alaihissalam, alaihissalam. Tahu nggak alaihissalam artinya? Pemuliaan terhadap Yesus. Atasnya salam, atasnya salam. Atasnya salam, itulah pemuliaan kami. Dan sangat persis apa yang dikatakan Yesus itu. Orang ini akan memuliakan aku. La ilaha illallah. Satu agama muka bumi ini yang memuliakan Isa alaihissalam dan Yesus sebagai sebetulnya Allah, kecuali itu Islam. Kalau kita datang ke Yahuda kan anak zina. Dia dah katakan anak zina. Kalau datang ke Hindu atau Buddha nggak dikenalnya. Nggak dikenal mereka. Nggak dikenalnya. Tapi Islam ditanya, mereka akan mengakui ini adalah Nabi dan Rasul yang wajib dimuliakan, yang diutus kepada Bani Israel. Di Al-Quran juga dikatakan, dia adalah utusan kepada Bani Israel. Rusulan li Bani Israel, di Al-Quran disebutkan. Dia adalah utusan kepada Bani Israel. Yes juga mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Kok sama ucapannya? Allah mengatakan, Rusulan li Bani Israel. Isa ini adalah Rusulan li Bani Israel. Dia mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kok sama? Gitu loh. Artinya itu Kang tambah syaa oleh Isa alaihissalam yang wajib kita mengikutinya semuanya, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yang insya Allah setelah kita beriman akan mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Tentunya ya itu Hesti nanti dengan tambah kalian satu sekolah. Jangan kalian hanya berteman di dunia, tapi juga kalian berteman di dunia dan nanti juga berkumpul di surga. Dan itu yang kita harapkan. Dan jalan satu-satunya untuk saling berteman di dunia dan berteman di akhirat hanya ketika kita beriman kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Muhammad SAW, dan Tuhannya seluruh manusia. Itulah yang kita sembah, bukan yang selainnya. Maka keimanan yang seperti ini nanti akan menyatukan kita di dunia dan juga akan menyatukan kita di akhirat nanti insya Allah Ta'ala. Saya berdoa kepada itu akan tambah untuk dibukakan hatinya mengenal Islam dan menerima kebenaran. Ngelek, Ustaz. Ngelek. Ngelek. Nggak ada yang kepang itu. Tidak menjadikan yang bukan Tuhan jadi Tuhan, sehingga kita benar-benar nanti sesuai benar lurus. Hada siratul mustaqim, kata Isa alaihissalam, inilah jalan yang lurus, yaitu ketika ada sembahan yang berhak, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah pencipta langit dan bumi, penciptamu, penciptaku, Tuhanmu dan Tuhanku, Allahku dan Allahmu. Kira-kira begitu itu tambah. Ya, silakan lah. Aku mau Pada senyap ya. dengan ngasih. Apa Kenapa? kepanjangan Isa itu? Oke, itu tambah. Silakan itu. Apa? Ya, silakan Akang. Apa kepanjangan Isa? Isa itu tidak ada kepanjangannya. Ada orang-orang Kristen yang membuat cocok logi.
Isa, Islam, selamat. Apa katanya dia buat Isa itu adalah Islam. Saya kemarin ada ketemu sama orang Kristen satu. Islam Isa itu adalah Islam ini. Dia buat perpanjangannya saya lupa. Jadi Isa itu adalah nama Isa. Isa pakai ain dia. Isa bin Maryam. Tapi Ya, kalau kepanjangannya tidak ada Isa itu. Tapi kalau kepanjangan Karena Islam dia aku nama. tahu. Kalau kepanjangan Islam aku tahu, mau dengar kolam? nah, iya lanjut. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ya, aku ulangin ya. Islam kepanjangannya ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ya, lanjut. Aku dapat loh, Yes. Dapat kepanjangan itu yang namanya Isa. Apa coba bilang? Apa Apa? itu? Apa itu coba? I, iblis. S, seluruh. A, alam. Iblis seluruh alam. Itu yang ku dapat. Oh itu nggak boleh. Itu salah. Nggak benar. Cocok logi itu. Kan memang pas Ya kepanjangan. salah itu. Pertama, jadi cocok logi kan namanya cocok logi dipas-paskan. Tapi Ini kalau pun kita coba lihat tahu nggak kepanjangan? Izin iblis, Ustaz, izin tahu nggak kepanjangan Oten? Lam. Apa itu? Ini Oten Apa? cocok sama kau. Orang tolol, orang tolol, emak nekat. Orang tolol emang nekat. Nah itu kayak kau lah. Nah, apalagi kalau kayak gitu aku pun bisa. Udah tahu kok longor nekat juga kok naik. itu nggak benar Kan itu. aku Nggak benar bertanya itu. sama kalian. Kalian itulah kan. Aku bertanya kok nggak bisa. Iya, Laja mau nanya apa lah, Laja. Itu itu Akang. Kau jelaskan. Enggak, itu oke. Saya coba jelaskan. Aku izin Isa asar itu dulu masih ya, Ustaz. Iya. Isa itu masih tertulis loh di dalam Bible kalian. Jangan dibilang Isa itu adalah iblis. Apa tadi? Nggak ada di Bible kami Isa. Di mana itu di situ? Aduh, ini kalau saya tunjukin nanti terkejut lagi. Masih ada tertulis belum direvisi. Masih ada, makanya orang kenaikan Isa masih baru aja ditukar. Kenaikan Yesus Kristus baru aja ditukar, baru 2 tahun ini. Sebelumnya masih kenaikan Isa Masih, kan kita tahu itu baru dirubah. Nah, yang belum dirubah itu ada beberapa kalimat-kalimat Isa dalam Bible kalian. Nah, jadi kan kasihan juga kalau dikatakan masih ada. Nanti saya tunjukkan deh. Kalau nanti soalnya saya masih di jalan ini. Jadi Iya, kasih Isa tunjuk alaihissalam. ya. Biar ku apa dulu. Soalnya itu datang pemberitahuan itu sama aku. Kepanjangan Isa itu. Loh. Isa itu ya kan? Nanti saya tunjukin. Kalau ada yang lihat Oke, sama aku itu di mana tertulis kata Isa di apa kami di Bible dalam kami. Bible banyak. Saya masih tunjukkan, bisa ada perikopnya lagi, perikop Isa. Saya lagi di jalan, kalau nengok ke handphone terlalu lama saya pening kepala saya. Kalau teman-teman cek aja deh di situ, banyak di situ tentang ya terjemahan yang masih terjemahan TL, terjemahan lama ya tentang Isa Al-Masih. Banyak di situ masih. Saya agak di kendaraan nih, kalau lihat ke mobil ke handphone terlalu lama, saya ini Nggak terima memang, nggak terima juga aku kalau dibikin kenaikan Isa Al-Masih. Orang Isa iblis seluruh alam gitu kan. Kok itu jadi gini, kita itu harus ilmiah namanya. Dalam bercerita itu harus punya sandaran, landasan, bukan cocok logi namanya. Kalau dicocok-cocok logi kan nanti ya, jadi kita terlihat seperti orang yang nggak pernah sekolah gitu loh. Jadi itu yang mungkin masalahnya kurang itu tepat, kan kayak itu kan dalam arti bahasa Indonesia. Nggak tahu kalau di bahasa luar nggak tahu. ya. Itulah cocok logi namanya, dicocok-cocokkan namanya. Ya, tapi ya terserah itulah. Jadi gue cocok-cocokkannya nggak apa-apa juga. Jadi itu kan bagian dari siapa tahu kalian tahu ada kepanjangannya. Siapa tahu yang ku tahu ini kan salah kan? Ya salah. Pertama Isa
Iblis dengan Isa. Isa itu pakai ain, Bu. Kalau iblis pakai alif. Ya. Itu udah salah dia. Itu aja udah salah. Gitu.